Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Selebgram Aziza Salsya tak usai-usai mendapat serangan dari warganet. Bahkan belakangan mantan istri Pratama Arhan itu mendapat cancel culture imbas hubungannya dengan Nadif Zahiruddin serta sederet tindak tanduk kelakuannya yang sempat diduga menjalin cinta terlarang ketika masih menikah dengan Arhan. Bahkan ketika masa idah belum rampung, wanita yang karib disapa Zize itu dekat dengan sejumlah pria. Tak ayal, vonis warganet yang memojokkan Zize itu langsung direspon ayahnya Andre Rosiade. Dalam siniar bersama Rick Sarli itu, Andre menyayangkan pemboikotan anaknya oleh warganet yang dinilai salah alamat lantaran putri sulungnya itu tak memiliki dosa apapun kepada warganet. Karena memakai Zize sebagai modelnya di acara Jakarta Fashion Week, sebuah brand besar kena imbas boikot dan digeruduk warganet. Berpisah baik-baik. Jadi pernikahan ini kan menggabungkan dua keluarga besar. Jadi berpisah pun dengan secara baik-baik dengan dua keluarga besar ini. Aziza bertemu dengan keluarga Arhan, pamit baik-baik. Arhan pun begitu. Jadi clear, jadi perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Ya, yang selalu dari awal nikah sampai sudah pisah, Aziza terus jadi korban. Padahal Aziza nggak ngezolimin netizen, ya kan? Juga nggak korupsi, nggak mencelakai orang, tapi terus diserang. Bahkan hari-hari ini, mau apa nama istilahnya tuh? Apa tadi tuh? Cancel culture. Belum lagi dugaan kuat warganet ihwal cinta Arhan yang bertepuk sebelah tangan dari pernikahan yang diduga dipaksakan atau settingan demi kepentingan politisi ayah mertuanya Andre Rosiade yang akhirnya cerai di usia 2 tahun pernikahan. Dengan sederet bukti cocok logi itulah Zize dirujak warganet dan berbanding terbalik dengan Arhan yang dicintai ugal-ugalan oleh warganet. Kalau soal itu kan pilihan. Jadi saya kan menghormati pilihan anak saya. Anak saya sama Arhan sepakat minta nikah waktu itu. Ya karena mereka bersepakat, yakin ya sudah kami fasilitasi. Oh kebetulan Pak ya berarti ya? Iya memang nggak ada by design Mas. Jadi mereka yang minta nikah ke kami. Jadi ya sudah kita hormati, kita fasilitasi. Kita doain yang terbaik. Tapi nggak trauma ya Kak? Tetap doain aja yang terbaik, oke? Supaya hati-hati membuat konten, jangan gampang melakukan fitnah. Tentu saja sebagai ayah, Andre menjadi garda terdepan untuk putrinya. Di saat serangan bertubi-tubi warganet terhadap Zize karena kelakuannya, ia terus berusaha melindungi. Tapi nyatanya kelakuan buruk Zize tersebar di jejaring maya. Bahkan yang sempat heboh dan viral adalah ketika masih menjadi istri sah Arhan, Zize selingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya. Dan sebelum Arhan melayangkan cerai, kebersamaan Zize dengan mantan kekasih Pillow, anak Jennifer Jill, sedang bermain pedal hingga baru beberapa hari resmi menjanda. Zize mesra dengan Nadif. Kan dia nggak bikin dosa sama publik nih anak ini. Kenapa harus diserang habis-habisan? Tapi alhamdulillah saya bersyukur ya mungkin anak saya punya banyak kekurangan dan kesalahan. Kita sudah mengingatkan sebagai orang tua. Perbaiki diri, insya Allah nanti kalau perbaiki diri, berserah diri sama Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, perbaikilah diri. Lagi sibuk membahagiakan semuanya. Udah. Sama Nadif. Udah. Meski membela habis-habisan, Andre tak menutup mata jika putrinya memiliki banyak kekurangan. Meski hujatan terus menguntit, namun menurut Andre, jika putrinya kini hidup tenang dan melakukan ragam aktivitas seperti biasa, tanpa menghiraukan boikotan dari warganet. Anak saya juga tidak pernah nyalain orang, dia diem aja kan. Dia ya hidup aja, main pedal atau beraktivitas yang lain, tanpa perlu mengomentari orang lain. Bingung jawabnya. Hobi aja kayak olahraga-olahraga aku yang lain. Makasih ya.
Sementara itu, pasca membahas terkait lavender marriage, kini tiba-tiba saja Wenda membongkar fakta masa lalu terkait memilih menjalani bayi tabung saat masih menjalani pernikahan dengan Ruben Onsu. Bukan karena alasan medis seperti yang santer diisukan. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, ibu 3 anak ini mengaku jika kondisi rahimnya dalam kondisi baik dan tidak mengalami gangguan apapun meski sempat mengalami mual-mual. Kalau mual-mual itu bukan berarti kandungan gue kagak kuat ya Beb. Rahim gue kagak kenapa-napa, sehat semuanya. Keputusan Wenda akhirnya memilih menjalani program bayi tabung lantaran untuk memenuhi permintaan seseorang. Padahal secara medis kondisi rahimnya bisa hamil secara alami tanpa harus menjalani program bayi tabung yang membutuhkan biaya dan persiapan mental yang baik dan kuat. Karena ada permintaan buat bayi tabung aja, tapi tidak ada permasalahan dengan tubuh aku, udah cek kesehatan gak ada apa-apa, baik semuanya, cuman emang ada permintaan bayi tabung aja. Jadi kenapa bayi tabung gitu. Sayangnya, Wenda tak mau secara terang-terangan menyebut siapa sosok yang dimaksud. Namun netizen seolah sudah menduga juga sosok yang dimaksud Wenda adalah Ruben, mantan suaminya. After all, it was lavender marriage. Sikap Wenda yang seolah memilih men-spill sedikit demi sedikit masa lalunya auto jadi sorotan. Padahal Wenda selama ini dikenal sebagai sosok yang penyabar dan berusaha tetap tenang. Namun, teguran Ruben ke fansnya beberapa waktu lalu seolah menjadi puncak kesabaran Wenda yang kesal lantaran Ruben malah mengusik kehidupannya. Benarkah Wenda sengaja ingin membuat hati Ruben makin panas? Bun, Ciwen tentang berbalas komentar dengan Pak Ruben gimana? Mungkin makin dekat gimana nih? Apa ada rencana Ciwen, lebih serius? Udah ada penyelesaiannya belum dengan Kak Ruben? Ciwen, postingan yang lavender marriage itu maksudnya buat siapa sih Ciwen? Ciwen, postingan yang lavender marriage itu buat siapa Ciwen? Ciwen, nyindir siapa sih? Nyindir seorang atau nyindir mantan Ciwen? Postingan yang lavender marriage Ciwen. Ciwen, lavender marriage udah buat siapa sih? Ya, saya diam pun terkesan mengaminkan, dijawab pun untuk mereka yang nggak suka tetap aja nggak suka gitu. Jadi makanya saya bilang itu yang saya minta. Ya Allah, mudah-mudahan saya nggak salah langkah dalam menjawab, nggak salah langkah dalam mengucap. Nikah diambil baik-baik. Jadi kalau berpisah ya dibalikin baik-baik. Di sisi lain, hari-hari Wenda kini juga dipenuhi kebahagiaan lantaran sudah menemukan tambatan hatinya, yakni Giorgio Antonio. Meski sempat mengaku hanya teman, namun Wenda dan Gio malah gencar pamer kemesraan di medsos. Wenda bahkan bikin netizen baper saat masak menu favorit Gio. Mau aku jadiin krecek, kamu kan suka banget sama krecek. Oh, kamu buat krecek ini? Iya, yaudah sana aja, aku masak dulu deh kalau kayak gitu. Gak apa-apa, aku bantuin aja. Kamu mau bantuin? Nanti kamu batuk-batuk loh, ini ada cabenya banyak loh. Ya nggak apa-apa, aku bantuin aja. Aku lagi mau makan krecek mangyur dulu. Enak banget. Enak. Bakal buat Papio. Juga enak banget, Mamio. Thank you, Mamio. Sama-sama. Banyak kerja bareng, kan jadi gas. Sekarang banyak mereka. Mungkin biasanya kan kalau misalnya, kan kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya diundangnya bareng kan karena udah sering bareng, jadi minimal tahu partner kerjanya, oh tektokannya lebih enak gitu. Ya kan? Makanya. Tak hanya itu, baru-baru ini Wenda memperlihatkan video kedekatan anak-anaknya dengan Gio. Bahkan kabarnya sudah memanggil Gio dengan sebutan papi. Gitu nggak papi? Gitu nggak papi? Sudah semakin dekat dan kerap pamer kemesraan membuat fans Wenda dan Gio berharap agar keduanya bisa berakhir di pelaminan. Apalagi Gio memang terlihat begitu menyayangi anak-anak Wenda. Lantas benarkah Wenda dan Gio akan naik pelaminan awal tahun depan? Benarkah Gio memang pria idaman Wenda? Segala sesuatu yang didoakan bagus ya kita aminin. Penilaiannya, wah 10 out of 10 lah ya. Senyaman Bunda aja gimana? Kalau aku mah nggak terlalu yang ambil pusing gimana kalau netizen komentar ya. Namanya netizen mah apa aja yang kita lakuin pasti komentar kan. Kalau setauku kalau untuk kayak gitu aku paling support aja. Nggak terlalu yang kepo. Nggak terlalu yang kepo banget Bunda.